Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini Kamis 13 Oktober 2016 kembali hadir menjumpai Anda. Redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda simak dan sebelum kita memulai saya mengajak Anda mengikuti cuplikan berita utama. (2.500) lebih orang yang sudah meninggal masuk dalam data pemilih di Kota Ambon. Pembersihan tangki penampung Pertalite oplosan dikawal ketat aparat kepolisian. Demikian cuplikan utama Maluku Antar Nusa malam ini di samping berita menarik lainnya. Pemirsa, saya Olivia Ridimasi, inilah berita selengkapnya. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Panwaslu Kota Ambon masih menemukan data orang yang telah meninggal dunia masuk dalam data pemilih untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon. Jumlahnya bahkan mencapai lebih dari 2.500 orang. Dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih yang kini sementara berlangsung di 5 kecamatan di Kota Ambon, Panwasli Kota Ambon masih menemukan ada data orang yang telah meninggal dunia namun masih dimasukkan sebagai pemilih. Jumlahnya sebanyak 2.626 jiwa. Hal itu disampaikan Ketua Panwasli Kota Ambon, Jen Latukonsina. Menurut Latukonsina, temuan Panwas di tingkat kecamatan itu telah ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada KPUD untuk memperbaiki data pemilih di kota ini. Melalui pengawasan yang dilakukan itu, Panwasli Kota Ambon ingin memastikan seluruh masyarakat di Kota Ambon sudah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon Februari 2017 mendatang. Sejak 7 September sampai dengan saat ini itu sudah dilakukan pengawasan pemutakhiran data yang dilakukan oleh pengawas pemilihan lapangan terhadap PPDP dari KPU. Jadi ternyata ditemukan sekitar 2.626 orang yang masuk kategori pemilih yang sudah meninggal. Kalau dalam istilahnya disebut dengan phantom voters. Jadi orang yang sudah meninggal tapi kemudian masih dimasukkan lagi dalam daftar pemilih. Itu yang data pemilih sinkronisasi yang diturunkan oleh pemerintah dan digunakan oleh Komisi Pemilihan Kota Ambon untuk melakukan pendataan pemilih atau pemutakhiran data pemilih itu. Jadi itu yang kami temukan dan kami sudah pertingkatannya kami sudah memberikan rekomendasi dari PPL menyampaikan kepada Panwas 5 Panwas kecamatan dan 5 Panwas kecamatan di Kota Ambon itu kemudian merekomendasikannya kepada panitia pemilih kecamatan untuk memperhatikannya sehingga mereka menginstruksikan, PPK menginstruksikan lagi kepada PPDP atau langsung mereka berkomunikasi dengan KPU Kota untuk memperhatikan hal tersebut. Panwasli Kota Ambon juga mengharapkan kepada KPUD untuk bisa menindaklanjuti temuan yang telah direkomendasikan tersebut. Panwasli Kota akan terus melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih sebagai komitmen mewujudkan pesta demokrasi 5 tahun di Kota Ambon agar berlangsung secara demokratis dan berkualitas. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita lain. Sekitar 600 liter minuman keras tradisional jenis Sopi dimusnahkan aparat Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon Kamis pagi. Ratusan liter Sopi itu merupakan hasil razia dari kapal motor Cantika 77 saat bersandar di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon. Sekitar 600 liter minuman keras tradisional jenis Sopi ini dimusnahkan aparat Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon di depan kantor Mapolsek tersebut. Ratusan liter Sopi ini dimusnahkan dengan cara dibuang ke saluran pembuangan air. Minuman beralkohol tersebut merupakan hasil penyitaan aparat Polsek KPYS saat razia kapal motor Cantika 77 yang bersandar di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon pagi tadi. Kapolsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon AKP Riki Hikmawan mengatakan, setiap usai razia dan ditemukan adanya minuman keras langsung dilakukan pemusnahan.
Aparat kepolisian kini semakin ketat mengawasi peredaran Shopee di Kota Ambon melalui pintu-pintu masuk seperti pelabuhan dan terminal. Hal ini dilakukan guna mengeliminir kasus tindak pidana maupun kasus laka lantas akibat konsumsi minuman keras. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Saudara, tangki penampung Pertalite oplosan di SPBU Kebon Cengkeh dibersihkan Rabu siang kemarin. Pembersihan tangki tersebut dikawal ketat aparat kepolisian. Pembersihan tangki penampung Pertalite oplosan di SPBU Kebon Cengkeh ini dilakukan PT Pertamina Cabang Ambon siang kemarin. Pembersihan tangki ini merupakan permintaan dari pemilik SPBU tersebut agar tangki tersebut bisa segera diisi kembali dengan Pertalite yang baru untuk dijual kepada masyarakat. Selama ini tangki penampung Pertalite oplosan itu masih diberi garis polisi. Hingga saat ini polisi masih terus mendalami kasus Pertalite oplosan tersebut. Proses pembersihan Pertalite oplosan ini dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Saat proses dilakukan, pemilik SPBU tidak bersedia dimintai keterangannya. Sementara pihak PT Pertamina Cabang Ambon saat dikonfirmasi hanya menjelaskan pembersihan ini merupakan permintaan dari pemilik SPBU agar tangki tersebut bisa kembali diisi dengan Pertalite yang baru dan dapat kembali melayani masyarakat. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Saudara, Anda kembali menyaksikan Maluku Antar Nusa. Pengadilan Negeri Ambon menyidangkan kasus pencurian 6.800 sak tepung terigu. Persidangan itu menghadirkan pemilik Citra Swalayan, Tan Megi Wijaya selaku penadah tepung terigu curian. Tan Megi Wijaya mengakui membeli 500 sak terigu dengan harga murah dari terdakwa. Kui membeli 500 sak tepung terigu dengan harga senilai Rp145.000 per sak. Wijaya mengaku tidak mengetahui 500 sak tepung terigu barang curian yang didatangkan oleh terdakwa. Wijaya menjelaskan 500 sak tepung itu dijual dengan harga Rp180.000. Selain saksi pemilik Citra Swalayan, saksi Ferry Asril juga mengakui membeli 6.300 sak tepung terigu dengan keuntungan mencapai Rp110 juta. Asril mengatakan ribuan sak tepung terigu itu dibeli secara bertahap dari terdakwa. Tepung terigu curian itu selanjutnya dijual kepada pengecer dengan harga Rp165.000 dengan keuntungan mencapai Rp110 juta. Asril menyebutkan sisa keuntungan Rp55 juta diserahkan kepada polisi untuk dijadikan barang bukti. Di hadapan majelis hakim, saksi menyatakan tidak lagi membeli barang curian dengan harga yang relatif murah. Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui telah menjual kepada saksi dengan harga yang murah. Terdakwa Abdi Roha adalah penjaga gudang firma Bandil yang berlokasi di Jalan Dr. Maleholo, Benteng Ambon. Akibat perbuatan terdakwa, firma Bandil mengalami kerugian sekitar Rp3 miliar lebih. Sidang itu akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Panili Tait melaporkan. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Ambon belum bisa bersikap terhadap kampanye yang dilakukan lewat media sosial. Panwasli akan bersikap jika KPU telah menetapkan pasangan calon yang mengikuti pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon. Sudah bukan rahasia, Kota Ambon adalah salah satu kota di Indonesia. Kendati penetapan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon baru akan dilakukan oleh KPUD pada tanggal 28 Oktober 2016, peran opini dan hujatan sudah meramaikan dunia maya lewat media-media sosial. Namun panitia pengawas pemilihan Panwasli Kota Ambon belum bisa mengambil sikap terkait hal itu. Ini disebabkan belum ada penetapan pasangan calon secara resmi oleh KPUD. Langkah yang diambil Panwasli menyikapi maraknya perang opini di media sosial itu hanya memanggil pemilik akun dan mengklarifikasi. Panwasli akan bersikap apabila KPUD sudah menetapkan secara resmi calon wali kota dan wakil wali kota Ambon.
Panwas sendiri sebenarnya belum bisa bersikap karena para calon ini kan belum ditetapkan. Nanti menjelang akhir bulan pada bulan ini mereka ditetapkan, baru kemudian Panwas bisa bersikap. Kalau bisa sekarang kita masih sikapnya masih terbatas. Kami cuma bisa memanggil mereka-mereka yang kemudian diduga melakukan penghujatan. Biasanya mereka karena sangat fans terhadap satu bakal calon, mereka saling menjatuhkan, melebihkan dan menjatuhkan. Dan kami bisa memanggil dan untuk memintai klarifikasi. Dan itu kan sesuai dengan undang-undang IT. Ketika kami mengklarifikasi, itu pun harus dengan barang bukti, kemudian ada saksi juga. Rata-rata kan akun Facebook ini atau pet dan sebagainya, Twitter dan sebagainya itu kan ada menggunakan akun nama palsu. Itu kita juga sulit. Maka dari itu juga sebenarnya nanti pada tingkat actionnya kami bekerja sama dengan pihak kepolisian, karena nanti setelah kami menelusuri itu ternyata menggunakan undang-undang IT dan KUHP, undang-undang pidana umum, kami menyerahkan kepada kepolisian untuk diproses. Tapi kalau sudah ditetapkan berarti bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wali kota dan bupati itu. Terkait dengan penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye, menurut Latukonsina, setelah penetapan calon oleh KPUD, pemilik akun harus mendaftar di KPUD. Hal itu dilakukan agar penggunaan medsos sebagai sarana kampanye dapat dipantau secara baik. Panwasli juga akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti adanya penyalahgunaan medsos dalam kampanye nanti. Bagi mereka yang menyalahgunakan media sosial saat kampanye akan dikenai Undang-Undang IT dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang pemilihan kepala daerah. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Dalam memenangkan pasangan Paulus Kastanya Sam Latukonsina dalam Pilkada Kota Ambon mendatang, PDI Perjuangan terus menggalang konsolidasi secara internal. Penggalangan konsolidasi internal yang dilakukan melalui operasi Juang Amboina itu kali ini menyisir Semenanjung, Nusa Niue. Kader militan PDI Perjuangan terus menggalang konsolidasi internal untuk memenangkan pasangan Paulus Kastanya Sam Latukonsina dalam Pilkada Kota Ambon mendatang. Dalam penggalangan konsolidasi internal yang dilakukan di Semenanjung, Nusa Niue, para kader militan ini dibekali doktrin perjuangan. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku bidang politik, hukum dan hankam Benhur Watubun di hadapan kader militan PDI Perjuangan menjabarkan doktrin perjuangan untuk memenangkan pasangan pantas di Pilkada Kota Ambon. Kader militan diharapkan tak gentar dan terus berjuang demi memenangkan pasangan Paulus Kastanya Sam Latukonsina. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Ambon, James Matita menjelaskan, pasangan yang diusung PDI Perjuangan bersama parpol koalisi adalah figur yang merakyat dan berkomitmen. Oleh karena itu, kepada para kader militan harus mampu mensosialisasikan pasangan Paulus Kastanya Sam Latukonsina kepada masyarakat Kota Ambon agar nantinya memilih mereka dalam pilkada mendatang. Sementara Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Ambon, Jafri Tahitu, menguraikan tentang operasi Juang Amboina yang dilakukan di 5 PAC. Operasi Juang Amboina yang digelar dengan melibatkan para kader militan untuk tahap awal dilakukan di Semenanjung, Nusa Niue yang dibagi dalam 2 zona.
Operasi Juang Amboina akan terus dilakukan di 5 PAC untuk memenangkan pasangan Paulus Kastanya, Sam Latukonsina hingga pelaksanaan pilkada pada 15 Februari 2017 mendatang. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Saudara, berita selanjutnya dalam Maluku Antarnusa. Bermodalkan akumulasi 25 kursi di DPRD Kota Ambon, koalisi partai politik pengusung menyatakan satu tekad untuk memenangkan pasangan Paulus Kastanya Sam Latukonsina dalam Pilkada Kota Ambon mendatang. Ketua Tim Pemenangan Pasangan Pantas Edwin Adrian Huwai menegaskan tekad ini saat konsolidasi struktur partai politik pengusung di Kecamatan Nusaniwe. Ketua Tim Pemenangan Pasangan Pantas Edwin Adrian Huwai menegaskan bermodalkan dukungan 9 partai politik dengan akumulasi 25 kursi di DPRD, koalisi partai politik pengusung menyatakan satu tekad memenangkan pasangan Paulus Kastanya Sam Latukonsina dalam Pilkada Kota Ambon mendatang. Untuk memenangkan pasangan yang diusung, partai koalisi terus melakukan konsolidasi untuk menyatukan kekuatan dengan cara bergotong royong, berjuang ikhlas dan membangun soliditas. Dalam konsolidasi struktur partai politik pengusung di Kecamatan Nusaniwe, calon wakil wali kota Ambon Sam Latukonsina menjelaskan rekam jejak dan visi misi dirinya bersama Paulus Kastanya. Sam Latukonsina menegaskan melalui kedua hal itu masyarakat bisa menilai siapa yang terbaik dan bisa bikin lebih. Sementara calon wali kota Paulus Kastanya menguraikan program prioritas untuk mengembangkan sektor pendidikan jika dipercaya memimpin kota Ambon. Di hadapan struktur partai politik pengusung di Kecamatan Nusaniwe, Paulus Kastanya menyatakan masalah pendidikan yang penting adalah pemerataan guru berdasarkan kompetensi. Hal ini karena guru di kota Ambon cukup banyak, namun semua sekolah juga harus memiliki guru yang berkompetensi. Selain mengupayakan semua sekolah memiliki guru yang berkompetensi, Paulus Kastanya bersama Sam Latukonsina juga membuat kompetensi antar sekolah, lomba sains, teknologi, seni, dan olahraga. Pasangan Pantas juga akan membuat kurikulum pendidikan orang Basudara sebagai upaya menyiapkan generasi muda ke depan yang mampu memahami konteks kota Ambon secara total. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Sejumlah ormas partai pendukung Paparisa Baru memperkuat konsolidasi dalam memenangkan pasangan tersebut di Pilkada 2017 mendatang. Wakil Ketua Tim Pemenangan Paparisa Z Pormes menyatakan dari kalkulasi jumlah organisasi sayap maupun kepengurusan partai tercatat sebanyak 10.000 kader. 10.000 kader yang berasal dari ormas, organisasi, sayap, dan infrastruktur 3 partai pendukung dikerahkan untuk melakukan konsolidasi, memenangkan pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Richard Wanapesi, Syarif Hadler, di Pilkada 2017 mendatang. Ormas dan organisasi sayap ini antara lain Koskoro, Soksi, MKGR, Al-Hidayah, HWK, maupun Ikatan Perempuan Partai Golkar. Ormas maupun organisasi sayap serta kepengurusan partai ini gencar melakukan konsolidasi demi kemenangan pasangan Paparisa Baru di Kota Ambon. Hal ini diakui Wakil Ketua Pemenangan Paparisa Z Pormes. Menurutnya, Golkar juga membentuk kelompok-kelompok kader di setiap TPS, bekerja sama dengan pengurus partai maupun relawan yang siap untuk menggalang suara. Mereka juga bertugas untuk mengamankan proses pemilihan dan penghitungan suara. Kita DPD 2 Partai Golkar Kota Ambon telah melakukan rapat koordinasi dengan Ormas Kosgoro, Soksi, MKGR. Dan kita akan lanjutkan juga dengan Al-Hidayah, HWK, Satkar Ulama, ya, AMPI, organisasi yang mendirikan Partai Golkar. Dan dari kalkulasi kuantitatif kepengurusan seluruh ormas yang mendirikan dan didirikan oleh Partai Golkar sendiri,
maupun organisasi sayap AMPG dan KPPG serta perempuan Partai Golkar, Ikatan Istri-Istri Partai Golkar, dan infrastruktur Partai Golkar itu sendiri itu sekitar 10.000 kader kita. Setpormas menyatakan partai hanya menjadi instrumen untuk melahirkan kader menjadi pemimpin daerah dan bangsa ke depan. Namun yang terpenting adalah Golkar dapat melakukan koalisi dengan rakyat untuk dapat memenangkan Paparisa baru yang figurnya sudah terbukti dan teruji. Melki Latusaule, Charles Bolaman melaporkan. Bakal calon Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler, semalam menemui kader dan simpatisan Paparisa baru di Perumnas Waiheru. Syarif Hadler mengaku 70% suara yang diraih di Waiheru menjadi angka kemenangan Paparisa baru. Kehadiran bakal calon Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler di Perumnas Waiheru disambut dengan yel-yel tabea atau tarus benahi Ambon oleh kader maupun simpatisan pendukung pasangan Paparisa. Kehadiran bakal calon Wakil Wali Kota yang mendampingi Richard Wanapesi pada Pilkada 2017 untuk bersilaturahim dengan kader maupun simpatisan menyampaikan sejumlah program Paparisa. Syarif Hadler menyatakan jika 70% suara yang diraih di Waiheru akan menjadi angka yang menggembirakan untuk memenangkan pemilihan Wali Kota Ambon 2017. Menurut Syarif, tim konsultan Paparisa secara resmi akan mempublikasi hasil polling suara berdasarkan survei di masyarakat terkait tingkat keterpilihan terhadap pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon. Pasangan Paparisa baru menurutnya teratas dalam presentasi pengumpulan suara berdasarkan survei tersebut. Kita menang 70% saja. Saya kira insya Allah amin, itu menjadi bagian yang representatif untuk menyatakan bahwa kita akan memenangkan pilkada ini pada 2017 akan datang. Polling sementara memang kita masih di atas. Ya. Polling sementara kita masih ada di atas. Saya tidak bisa menyampaikan persentasinya secara pasti. Tetapi paling lambat dalam minggu depan tim konsultan kita, tim survei kita akan mempublis ini di media massa supaya dia resmi, ya, jangan saya, ya, supaya dia resmi. Pada kesempatan silaturahim ini dilakukan dialog antar para kader, simpatisan dan pendukung bersama bakal calon Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler. Kader dan pendukung pasangan Paparisa baru menyampaikan berbagai keinginan mereka untuk ditindaklanjuti jika pasangan Paparisa menang dalam pilkada nanti. Melki Latusaule, Charles Bolaman melaporkan. Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Ambon Dintu Harea mengatakan warga Kota Ambon yang telah melakukan perekaman IKTP pada bulan Agustus lalu diharapkan melaporkan diri di kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ambon untuk memperoleh surat keterangan identitas diri sementara. Dinas Catatan Sipil Kota Ambon terpaksa mengeluarkan surat keterangan identitas diri sementara menyusul gangguan mesin pencetakan EKTP yang dimiliki. Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Ambon, Dintu Harea, meminta warga kota yang telah melakukan perekaman EKTP Agustus lalu untuk datang ke kantor Catatan Sipil Belakang Soya guna memperoleh surat keterangan tersebut. Akibat rusaknya mesin cetak itu, pelayanan EKTP di Kota Ambon terhambat. Untuk mengantisipasi terjadinya penundaan terhadap penerbitan fisik KTP elektronik, maka sesuai dengan surat edaran dari Kementerian itu, kepada wajib KTP yang sudah melakukan perekaman itu akan diberikan surat keterangan sebagai pengganti KTP elektronik, dan kepada instansi pelayanan publik dapat menggunakan itu sebagai data identitas daripada masyarakat yang bersangkutan. Saat ini warga Kota Ambon yang melakukan perekaman EKTP mengalami peningkatan. Selain itu, bagi warga yang dengan tidak sengaja kehilangan kartu identitas diri seperti KTP dan dokumen lainnya, agar dapat melaporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti dengan pencetakan baru identitas baru tanpa mengurangi isi redaksi yang telah terdata di file Dinas Catatan Sipil. Tuarea mengaku
antrean panjang warga di kantor dinas catatan sipil bukan karena sistem pelayanan tidak maksimal, tapi itu karena kesadaran warga Kota Ambon untuk memperoleh identitas diri dan surat-surat lainnya semakin tinggi. Abu Saubawa, Cak Tamaela melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen melestarikan dan mengembangkan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap beras. Sebagai bentuk komitmen itu, Litbang Pertanian Maluku didorong untuk mengembangkan komoditas unggulan Maluku sesuai karakteristik wilayah. Pemerintah Provinsi Maluku menginginkan agar komoditas unggulan yang menjadi pangan lokal dilestarikan dan dikembangkan. Wakil Gubernur Maluku Z. Sauburua mengatakan keinginan pemerintah Provinsi Maluku didasari fakta masyarakat daerah ini dari dulu hidup dengan pangan lokal. Pangan lokal berupa sagu, jagung, pisang, dan umbi-umbian ditemukan di semua kabupaten di Maluku. Dengan mengembangkan pangan lokal akan mendorong pendapatan petani di desa-desa. Sauburua mengemukakan hal itu saat meninjau pameran pangan lokal di pelataran BPTP Poka Ambon Rabu pagi. Selain mengembangkan pangan lokal, pemerintah juga tetap melaksanakan program pembangunan pertanian khusus padi sawah. 4 daerah yang menjadi sentra pengembangan padi sawah yakni Wayapo di Kabupaten Buru, Gemba di Kabupaten Seram bagian Barat, Seram Utara di Kabupaten Maluku Tengah, dan Seram bagian Timur. Sauburua mengemukakan pertanian di 4 daerah itu akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan beras di Maluku selain sebagai cadangan kebutuhan nasional. Balai-balai pertanian itu jangan cuma kembangkan sawah lewat padi yang menghasilkan beras, tapi tanaman tradisional kita, ubi-ubian kita kembangkan, pisang, sagu kita kembangkan, supaya dengan demikian pada saat beras itu sulit, itu merupakan substitusi untuk makanan. Makanan lokal itu menjadi substitusi untuk mengisi kekurangan yang kita punya. Kepala Pusat Litbang Pertanian Fajri Jupri mengatakan BPTP mendukung program pemerintah melalui penelitian yang telah dilakukan terhadap spesifikasi pangan lokal. Di Maluku banyak jenis pangan lokal dan tanaman perkebunan lainnya. Kita berharap teman-teman di BPTP, Badan Litbang ini membantu ini program pemerintah ini sehingga mengupayakan semua pangan-pangan lokal yang kita angkat ini. Jangan merasa rendah ini kalau makan sagu. Ini kan ini Pak Wagub Gubernur ini ternyata beliau sehat 74 tahun ini no nasi, no rice. Di Maluku banyak jenis pangan lokal dan tanaman perkebunan lainnya. Menurut Jupri, perekonomian daerah terluar di Maluku juga perlu dibangun dengan pendekatan yang berbeda dengan di Pulau Jawa. Hamzat Tumia melaporkan. Workshop pendidikan budaya anti korupsi bagi dosen Politeknik Kesehatan Maluku kemarin digelar. Program ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama Kementerian Kesehatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memarengi korupsi. Yang benar salah, virus korupsi tidak hanya menyerang para pejabat, namun juga telah menyerang berbagai lapisan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah hilangnya nilai-nilai integritas di negeri ini. Meski saat ini sulit untuk menemukan sosok yang memiliki integritas baik, namun bangsa ini pernah memiliki pejabat yang layak dijadikan teladan. Untuk membasmi korupsi di Maluku, kemarin KPK menggelar workshop pendidikan budaya anti korupsi bagi dosen Politeknik Kesehatan Maluku. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama Kementerian Kesehatan dalam memerangi korupsi. Workshop pendidikan budaya anti korupsi bagi para dosen Poltekkes Maluku itu akan berlangsung 2 hari. Usai mengikuti workshop ini, para dosen diharapkan mengajarkan pengetahuan yang mereka miliki kepada mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya. Saat workshop, para peserta diperkenalkan dengan berbagai permainan tentang pemberantasan korupsi. Rio Frederick, konsultan desain game, mengatakan dalam permainan ini para dosen dilatih dengan berbagai inovasi kreatif untuk melawan kejahatan korupsi sebagai media pembelajaran. Agus Dewanto, fungsional pendidikan dan pelayanan masyarakat, mengatakan korupsi adalah kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan menyimpang dari kesucian. Jika integritas sudah ditanamkan dan tumbuh serta berkembang, maka nilai-nilai anti korupsi yang terkandung di dalamnya, seperti kejujuran dan kesederhanaan serta bertanggung jawab, akan menjadi ruh
untuk memberantas korupsi di daerah ini. Pada tahun 2014, Kementerian Kesehatan membuat kebijakan bahwa Poltekkes Kesehatan yang di lingkungan Kementerian Kesehatan itu diwajibkan melaksanakan pendidikan anti korupsi sebesar 2 SKS. Nah, pada saat implementasi pendidikan anti korupsi yang di lingkungan Kemenkes itu disebut pendidikan budaya anti korupsi, Kemenkes menggandeng KPK dalam penyusunan modulnya, dan dalam peningkatan kapasitas dosen Poltekkes. Pada saat itu 2014, dosen-dosen yang ikut pelatihan itu baru perwakilan beberapa dosen dari setiap Poltekkes di seluruh Indonesia. Rahmalatu Konsina, Junaidi Asril melaporkan. Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, Bimbingan Konseling, Pendidikan Kewarganegaraan dan Muatan Lokal tingkat SMP se-Kota Ambon kemarin dilantik. Dengan dilantiknya forum ini diharapkan mampu mendorong mutu dan kualitas guru SMP di Kota Ambon. Pengurus 13 Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran 4 Bidang Studi tingkat SMP di Kota Ambon, Rabu pagi dilantik Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Beni Kainama. 13 Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran ini tersebar di 5 kecamatan. Forum ini nantinya dijadikan tempat bertukar pikiran dan pengalaman guru bidang studi. Forum Musyawarah Guru 4 mata pelajaran itu masing-masing ilmu pengetahuan sosial, bimbingan konseling, pendidikan kewarganegaraan, dan muatan lokal. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Beni Kainama mengatakan, dengan dilantiknya forum ini, diharapkan mampu menjawab kebutuhan guru masing-masing mata pelajaran. Kehadiran forum ini juga diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kualitas guru, sehingga kompetensi guru di Kota Ambon dapat ditingkatkan. Dengannya akan berbias pada lulusan yang dihasilkan. Menurut Kainama, sesuai hasil uji kompetensi guru beberapa waktu lalu, Maluku menduduki peringkat ketiga terbawah secara nasional. Kondisi ini sangat memprihatinkan pemerhati pendidikan di daerah ini. Bila kondisi ini terus berlanjut, ke depan mutu dan kualitas lulusan akan terpuruk dan tidak dapat bersaing secara nasional. Olehnya itu, Kainama meminta semua guru mata pelajaran yang ada di forum itu untuk selalu membangun interaksi guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan ini. Diharapkan setelah dilantik, masing-masing forum itu bekerja maksimal guna meningkatkan kompetensi guru. Otis Kotadini melaporkan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku hari ini menggelar workshop pemberdayaan alternatif. Workshop ini bertujuan membangun komunitas jejaring kerja dan kepedulian pemangku kepentingan serta masyarakat untuk mencari solusi masalah narkoba secara mandiri melalui SDM yang terlatih. Yang terhormat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pemerintah telah menitik beratkan pentingnya peningkatan peran serta masyarakat. Masyarakat dapat secara aktif melakukan upaya penciptaan lingkungan yang bersih dari narkoba dan penyelenggaraan pemberdayaan alternatif sebagai solusi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba yang lebih humanis. Pemberdayaan alternatif ini ditujukan untuk masyarakat perkotaan dan pedesaan yang teridentifikasi. Dengan dua pendekatan tersebut diharapkan terjadi perubahan dan percepatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Strategi penanganan masalah narkoba hendaknya dilakukan secara komprehensif. Kepala BNNP Maluku M. Arif Dimijati saat membuka workshop pemberdayaan alternatif mengatakan hasil survei yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan Puslitkas Universitas Indonesia Provinsi Maluku pada tahun 2014
menempati posisi ke-7 dengan jumlah pengguna sebanyak 27.150 jiwa dari jumlah populasi sekitar 1,1 juta jiwa lebih. Lewat kegiatan workshop ini, M. Arif Dini Jatim mengharapkan agar pola pikir masyarakat di lingkungannya rentang terhadap penyalahgunaan narkoba dapat dirubah. Pemerintah dalam hal ini menangkap masalah ini dan BNN ini memberikan suatu program yang dinamakan pemberdayaan alternatif dengan cara memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat atau para pengguna dan sekaligus orang-orang yang tidak punya alternatif pekerjaan, ini diberikan keterampilan sehingga mereka punya keterampilan lain selain keterampilan lain yang legal, ya, dalam arti tidak memperdulikan narkoba. Workshop pemberdayaan alternatif yang berlangsung 2 hari diikuti 25 peserta dengan menghadirkan 2 narasumber masing-masing Ana Pelo dan Beni Timisela. Rahmalatu Konsina, Junaidi Asril melaporkan. Sebagai upaya membentuk generasi Qur'ani di kalangan umat Islam, dicanangkan budaya nasional menulis mushaf Al-Quran. Di Maluku, pencanangannya dilakukan ke Kanwil Kementerian Agama Maluku, Faisal Musaat. Gerakan budaya nasional menulis mushaf Al-Quran yang dilakukan serentak dimaksudkan untuk membentuk generasi Qur'ani di kalangan umat Islam. Di Maluku, gerakan ini dicanangkan ke Kanwil Kementerian Agama Maluku Faisal Musaat yang diikuti 302 peserta dari sejumlah pesantren dan madrasah di daerah ini. Dalam gerakan budaya nasional menulis mushaf Al-Quran, peserta dari masing-masing provinsi diharapkan menulis 2 mushaf. Satu mushaf terdiri dari 604 halaman. Dengannya setiap peserta diwajibkan menulis mushaf Al-Quran sebanyak 128 halaman. Kakanwil Kementerian Agama Maluku Faisal Musaat mengatakan membaca Al-Quran sejak usia dini harus dijadikan budaya. Dengannya generasi muda akan memiliki pengembangan dan pemahaman tentang ajaran agama Islam. Pemahaman Al-Quran kepada anak-anak sejak usia dini nantinya akan mendorong terciptanya generasi Qur'ani yang berkarakter dan religius. Faisal Musaat menyebutkan dampak era globalisasi dewasa ini berpengaruh signifikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu positif maupun negatif. Bila masyarakat terutama generasi muda tidak mampu beradaptasi dengan perubahan itu, maka akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Melalui pengenalan ayat-ayat Al-Quran sejak usia dini, diharapkan para peserta yang berasal dari sejumlah pesantren dan madrasah dapat memberikan dampak positif sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Boy Nahrum Unga melaporkan. Sebagai upaya implementasi pelayanan Oikumene Semesta, GPM, dan Tri Tugas Panggilan Gereja, Klasis Kota Ambon akan melakukan pelayanan koinonia ke Jemaat Tumalehu Timur di SBB. Dalam pelayanan koinonia Klasis GPM Kota Ambon akan dilakukan sejumlah aksi, diantaranya pembangunan fisik dan bantuan ekonomi jemaat. Klasis GPM Kota Ambon akan melakukan koinonia dengan Jemaat GPM Tumalehu Timur, salah satu jemaat terpencil di Klasis Seram bagian Barat. Dalam koinonia yang akan berlangsung 4 hari ini, mulai dari tanggal 13 hingga 16 Oktober, perwakilan Klasis GPM Kota Ambon akan melakukan sejumlah kegiatan, antara lain pelayanan malam puji-pujian, mobilisasi bantuan bahan bangunan bagi pembangunan gedung gereja, dan pengadaan bibit tanaman pangan. Hal ini disampaikan Sekretaris Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta Adriana Lohi, Rabu pagi. Menurut Lohi, rencana koinonia bersama Jemaat Tumalehu Timur SPB merupakan program Klasis Kota Ambon yang dijalankan subkomisi laki-laki.
Ketua Subkomisi Laki-Laki GPM Kota Ambon, Roy Yeriko Mongi, mengatakan Koinonia bersama Jemaat Tumaleo Timur lebih difokuskan pada pengembangan kerohanian, peningkatan SDM, ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam setempat. Tahun ke depan, kita pergi ke sana bukan cuma kita menyerahkan bantuan fisik, tapi kita juga akan melakukan pendataan terhadap jumlah anak-anak mereka sekolah yang berprestasi yang nanti kita akan kawal sampai kita mencari berapa orang tua asuh yang bisa memberikan beasiswa setiap bulan untuk mereka. Dengan demikian, seluruh potensi yang ada jemaat itu ketika mereka mendapatkan pendidikan yang cukup, kita berharap untuk mereka balik, mereka dapat berbuat lebih baik untuk jemaat tersebut. Kenapa? Karena jemaat tersebut memiliki luas yang wilayah tidak terlalu besar. Dan kalau tidak diberdayakan sumber daya manusia, maka tentu berdampak pada tingkat perekonomian jemaat. Jemaat Tumaleo Timur Klasis Seram bagian Barat sementara melakukan renovasi gedung gereja. Meresponi hal itu, Klasis Kota Ambon menyiapkan bantuan semen dan pengiriman tenaga tukang untuk penyelesaian renovasi tersebut. Pada puncak kegiatan Koinonia ini akan dilaksanakan kegiatan ibadah minggu bersama jemaat. Ibadah minggu akan dipimpin Ketua MPH Sinode GPM, Pendeta AJS Werinusa. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan.